Di antara deretan rumah di pinggir Jalan Jombor, Sleman, berdiri satu rumah tua yang selalu menolak cahaya. Cat dindingnya mengelupas, pagar besinya berkarat, dan setiap jendela seolah memantulkan pandangan dari dunia lain. Orang yang menatap ke dalam terlalu lama sering merasa seperti sedang diawasi balik. Malam di sekitar rumah itu terasa tidak wajar, sunyi, tapi berisik di dalam kepala. Ada semacam tekanan di udara, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk disadari. Tahun 2012, seorang pria muda bernama Genta mulai bekerja di rumah itu. Bukan sebagai penghuni, tapi sebagai karyawan perusahaan kecil yang menyewa bangunan tersebut untuk dijadikan kantor. Siang hari terasa normal, hanya rumah tua dengan aroma kayu lembab dan suara kipas angin berdecit. Namun saat malam tiba, semuanya berubah. Suasana rumah itu seperti hidup. Udara mendadak dingin, dan di antara bunyi TikTok dari jam tua yang ada di dinding ruangan, kadang terdengar langkah kaki dari arah tangga, padahal semua karyawan sudah pulang. Awalnya hanya gangguan-gangguan kecil, lampu sering padam tanpa sebab, komputer menyala sendiri, atau tumpukan kertas yang tiba-tiba berpindah tempat. Tapi lama-kelamaan, gangguannya semakin jelas. Suara langkah pelan melintasi lorong ruangan, bayangan di balik kaca yang menghilang saat didekati, dan rasa berat di dada seolah ada seseorang berdiri tepat di belakang. Setiap karyawan yang baru masuk kerja selalu sakit di minggu pertama. Mereka bilang rumah itu punya penghuni lain, sebuah keluarga yang tidak terlihat tapi tak mau pergi. Genta bercerita tentang 3 sosok yang paling sering muncul di dalam rumah tua itu. Seorang pria tua yang dipanggil Langgeng, perempuan renta bernama Simbah Juminah, dan seorang anak kecil yang duduk di tangga sambil memandangi siapapun yang lewat. Tidak semua orang bisa melihat mereka, tapi setiap orang bisa merasakannya. Kadang udara berubah dingin tiba-tiba, kadang lampu berkedip saat nama mereka disebut, dan bagi yang pernah bertemu, tatapan anak kecil itu rasanya seperti menatap seseorang yang sudah terlalu lama terperangkap di antara dunia. Suatu malam, Genta bermimpi seseorang mengetuk pintu depan. Ketika ia membukanya, aroma bunga Kamboja memenuhi seluruh ruangan. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan dengan wajah samar, tersenyum tanpa suara. Besok paginya, kantor itu tutup mendadak. Semua karyawan dipindahkan tanpa penjelasan, dan pemilik rumah tak pernah muncul lagi. Sejak hari itu, bangunan itu kosong. Tapi warga sekitar masih sering melihat cahaya redup dari dalamnya. Kadang terdengar suara mesin printer, kadang tawa kecil di lorong gelap, padahal listrik sudah lama diputus. Beberapa tahun kemudian, kisah ini muncul di internet. Orang-orang menyebut rumah itu berada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 142, Sleman. Beberapa wartawan dan konten kreator misteri mencoba mencari lokasinya. Tapi setiap kali mereka datang, rumah itu tampak berbeda. Letaknya bergeser beberapa meter, atau tiba-tiba tertutup pohon besar yang sebelumnya tidak ada. Beberapa warga mengaku, rumah itu memang pernah berdiri di sana. Tapi setelah perusahaan itu pindah, bangunan tersebut seolah hilang. Yang tersisa hanya fondasi retak dan suara ketukan samar dari tanah di bawahnya. Mungkin kisah ini hanya sekedar urban legend, tapi setiap legenda lahir dari sesuatu yang pernah benar-benar terjadi. Rumah itu masih berdiri, terkunci di balik waktu, dan bagi mereka yang berani datang tengah malam, kadang terdengar suara tawa kecil dari balik temboknya. Tawa yang terlalu nyata untuk sekadar imajinasi. Kalau kalian masih menganggap ini hanya cerita,
Coba tonton ulang dari awal dan perhatikan setiap kalimatnya. Karena bisa jadi, sesuatu dari rumah itu juga sedang mendengarkanmu sekarang. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan kisah misteri lain yang bahkan lebih gelap dari ini. Klik video di sebelah kanan untuk menonton kisah berikutnya, kalau kamu berani.